Teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas seputar adab dan akhlak kepada hewan atau binatang, utamanya dalam proses sembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas seputar adab dan akhlak kepada hewan atau binatang, utamanya dalam proses sembelihan. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian melakukan proses sembelihan, maka carilah cara yang terbaik dalam menyembelih. Teman-teman sekalian, maka kemudian muncul pertanyaan, cara yang terbaik dalam menyembelih itu seperti apa gitu. Kemudian para ulama berbekal hadis-hadis lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merincikan adab dan akhlak kita dalam proses sembelihan hewan kurban utamanya. Dalam kesempatan kali ini saya bacakan dari satu kitab yang bernama Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tentang adab dan akhlak dalam proses penyembelihan hewan. Teman-teman sekalian, yang pertama disebutkan dalam kitab ini, an yakuna bi'alati hadidin haddatin kasikini wasaif al-haddaini. Diupayakan proses sembelihan itu menggunakan alat yang ketajamannya maksimal, berupa bilah pisau atau pedang atau yang lainnya atau sejenisnya yang terbuat dari bahan besi. Pertimbangan oleh para ulama mungkin diantara kenapa harus menggunakan benda tajam yang berbahan besi, mungkin besi itu akan menghasilkan ketajaman yang maksimal dibandingkan menggunakan bahan-bahan yang lainnya, dan juga lebih kuat dibandingkan bahan yang lainnya. Ini senada secara umum dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Maka hendaklah salah seorang kalian yang dalam proses sembelihan menajamkan alat sembelihnya, pisaunya, goloknya, pedangnya, dan lain-lain tadi. Kenapa demikian? Karena proses sembelihan dengan benda yang tajam tadi menjadikan hewan kurban dalam keadaan tenang dan dia tidak merasa tersiksa dalam waktu yang cukup lama. Kemudian poin yang kedua, at-tadfifu fil qata'i wa huwal isra' li'anna fihi irahatan lidzabihah. Yang kedua adalah melakukan proses memotong itu dalam keadaan yang begitu cepat, artinya harus cekatan gitu. Disinilah pentingnya orang-orang yang menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang terlatih. Jadi jangan main coba-coba gitu. Artinya kalau kita ini udah yakin tidak bisa menyembelih, maka jangan coba-coba untuk memotong hewan dengan ukuran yang besar seperti sapi dan kambing mamanya. Karena kalau kita sendiri tidak yakin untuk memotong dan kita paksakan, maka yang terjadi adalah trauma pada hewan kurban yang sedang proses penyembelihan tadi itu. Dan ini tentu tidak dianjurkan di dalam Islam. Itu fa'ahsinu dzibha tadi itu tidak kita capai. Oleh sebab itulah adanya jagal atau tukang potong yang khusus profesional dalam bidang pemotongan hewan tadi itu penting ada gitu. Artinya walaupun kita ini punya hewan kurban, tapi kalau proses penyembelihan kita tidak bisa maksimal dengan tangan kita sendiri, maka alangkah baiknya diserahkan kepada orang lain. Maka nanti sampai pada titik wal yurih dzabihatahu. Orang yang menyembelih itu sebaik mungkin atau sebisa mungkin menjadikan hewan kurban yang dalam proses penyembelihan itu dalam keadaan tidak trauma, dia tenang, tidak banyak berontak. Berarti proses sembelihan itu dengan cara yang baik. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, an yakuna adzabihu mustaqbilal qiblah. Jadi orang yang menyembelih atau tukang jagalnya dalam proses sembelihan itu diupayakan menghadap ke arah kiblat. Walaupun ini tidak menjadi wajib, namun sebagian kalangan sahabat termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu memakruhkan memakan daging hewan kurban yang disembelih tidak menghadap kiblat ketika proses sembelihan tersebut. Ini yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Kemudian sahabat yang lainnya tidak mengingkari dan juga tidak menyangkal apa yang diyakini oleh Ibnu Umar. Walaupun sekali lagi tidak menjadikan hewan kurban itu menjadi haram, tidak, cuman makruh oleh sebagian ulama. Kemudian poin yang keempat,
Ihdadu syafarati qabla idja'i syati wa nihwiha. Jadi menajamkan pisau atau menajamkan alat potongnya itu diupayakan jauh sebelum melakukan proses sembelihan. Artinya menjadi makruh ketika proses sembelihan hewannya sudah dibaringkan atau sudah diikat di bawah, kemudian kita menajamkan bilah pisau tadi di hadapan hewan yang akan kita sembelih. Maka yang seperti ini menjadikan hewan ketakutan atau trauma sebelum proses sembelihan. Hal ini pun pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang menyembelih hewan kurban, kemudian sebelum disembelih dia memperlihatkan proses menajamkan pisau itu di hadapan hewan yang lainnya, di hadapan hewan yang akan disembelih tadi itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur orang tersebut, wahai sahabat, apakah engkau ingin menakut-takuti hewan itu sehingga dia seakan-akan sudah merasa ketakutan sebelum proses sembelihan itu terjadi? Maka hendaklah kamu menajamkan pisau, menajamkan golokmu jauh sebelum hewan itu dibaringkan gitu. Artinya hewan dibaringkan itu sudah siap untuk dipotong, jadi tidak perlu harus dihadapkan atau dipertontonkan kita sedang mengasah golok di depan mata dia. Dan tentu ini sama juga dengan kondisi menyembelih di hadapan hewan yang lainnya. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita kebetulan panitia kurban punya banyak hewan kurban yang harus disembelih, maka baiknya kita memisahkan tempat. Ada tempat khusus untuk menyembelih yang tidak dilihat atau di luar jangkauan penglihatan hewan-hewan yang masih hidup dalam proses menunggu tadi itu. Jadi bagian dari adab sebenarnya. Tapi kemudian, apakah kalau dengan ini kita tidak melakukan hewan menjadi haram? Tidak haram. Cuma tadi, kembali kepada adab. Bahwa kasihan juga, hewan itu tetap memiliki insting ketakutan, memiliki insting trauma ketika melihat teman-temannya disembelih di hadapan dia sendiri. Maka tadi, baiknya tidak menampakkan hal-hal yang menjadikan hewan trauma tadi. Seperti, menajamkan pisau di hadapan hewan tersebut, atau menyembelih hewan yang lainnya di hadapan hewan yang masih hidup gitu. Maka itu bagian dari adab yang harus kita pegang erat-erat. Ini senada dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ketika menegur orang tadi, aturidu antumitaha mautat. Apakah engkau wahai sahabat ingin menakut-nakuti dia gitu, atau menjadikan hewan sembelihan tadi trauma? Halla hadatta syafrataka qabla an tuji'aha. Baiknya kamu melakukan proses penajaman pisau tadi jauh sebelum engkau membaringkan hewan yang akan engkau sembelih. Teman-teman sekalian, kemudian poin selanjutnya adalah adamul mubalaghah fil qat'i. Jadi sebaiknya tidak berlebihan dalam proses penyembelihan. Berlebihan yang dimaksud itu adalah ketika sedang memotong itu tidak sampai lehernya lepas dari kepalanya gitu. Kepalanya lepas dari lehernya. Artinya dipotong sedapatnya atau seperlunya, yang penting hewan itu bisa mati. Bahkan para ulama menyebutkan sekedar memindahkan hewan yang sudah kita sembelih tadi itu tidak dianjurkan kecuali hewan tersebut sudah benar dalam keadaan mati yang sempurna. Kan gini, kalau kita dalam proses menyembelih, kemudian urat-uratnya kita yakini sudah putus semua, darah mengucur keluar, itu keadaan hewan itu masih bergerak. Mungkin kalau bahasa kita sambil menunggu ruhnya hilang itu, atau nyawanya hilang. Nah, dalam proses kematian tadi itu alangkah baiknya kita tidak memindahkan hewan tersebut ke tempat yang lain. Biarkan dia mati di tempat dia disembelih. Satu. Yang kedua, biarkan hewan itu mati terlebih dahulu sebelum kita memotong bagian-bagian tertentu dari hewan kurban gitu. Jadi jangan biarkan darahnya masih mengucur, kemudian kita potong kakinya, kita ambil telinganya, kita cincang sebelum benar-benar hewan itu mati dalam keadaan sempurna. Maka untuk mengambil tindakan yang lain dari proses penyembelihan tadi, memindahkan, kemudian mencincang, memotong-motong hewan dari bagian-bagian tertentu, itu tidak dilakukan sebelum hewan kurban dalam keadaan sudah benar-benar mati secara sempurna. Biasanya kita bisa menandai dia sudah mati sempurna itu tidak ada lagi pergerakan-pergerakan dalam proses kematiannya. Artinya kalau masih ada gerak-gerak kakinya, entah apanya gitu, biasanya dia memang belum mati sempurna, dalam artian ini masih dalam prosesnya. Nah, dalam proses itulah kita tidak dianjurkan melakukan tindakan tertentu pada hewan kurban tersebut. Baik, demikian teman-teman sekalian, mohon kita sama-sama untuk beradab dan berakhlak kepada hewan kurban sehingga proses sembelihan dan
kurban kita benar-benar sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.